Oke, selamat siang semuanya. Salam sejahtera. Nama saya Luki Muharyo. Saya dari Departemen Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan Atmajaya. Kampus kami ada di Pluit. Oke, hari ini saya ingin share dengan kalian semua, para pendengar, mengenai respons bakteri terhadap lingkungannya. Dan terutama saya akan fokuskan kepada faktor sigma, peran dari faktor sigma. Oke, nanti akan saya jelaskan di awal apa itu, mengingat kembali apa itu bakteri, mikroorganisme, bagaimana strukturnya, dan kemudian masuk sampai bagaimana suatu keadaan stres pada bakteri menyebabkan bakteri bisa memberikan responsnya dan survive dalam lingkungannya. Oke, setiap organisme termasuk manusia maupun organisme satu sel, dalam hal ini mikroorganisme, itu hidup bersama-sama dalam suatu lingkungan di mana dia akan berada dalam lingkungannya dan pasti akan terpapar dengan berbagai macam faktor, sehingga organisme atau mikroorganisme harus memberikan responsnya yang sesuai agar bisa hidup, berkembang biak di dalam lingkungan tersebut. Itu adalah sifat dari makhluk hidup. Jadi kalau di mamal, yang kita tahu bahwa ada yang namanya rush of adrenaline, sehingga selalu misalnya ada sesuatu, kita lihat ada kebakaran, kita akan pasti lari, nggak akan mendekat. Atau misalnya ada sesuatu yang panas, tangan kita langsung kita angkat dari tempat tersebut. Sama halnya dengan makhluk satu sel, dalam hal ini bakteri. Sekarang pertanyaannya, bagaimana bakteri itu bisa melakukan hal tersebut, melakukan respons tersebut. Oke, ini contohnya ya. E. coli, Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes. Ini banyak lagi yang lain ya, contoh. Bakteri ini banyak menyebabkan kejadian-kejadian yang berhubungan dengan infeksi gastrointestinal. Awalnya mereka pasti ada dalam lingkungan, terutama dalam makanan. Di dalam makanan itu juga akan melalui proses pemanasan lah, dan sebagainya. Ada food control, tetapi somehow dia bisa lewat hidup di sana. Di air pun demikian. Air itu mungkin mengandung kandungan macam-macam, tapi dia bisa survive. Kemudian misalnya somehow makanan tersebut terkontaminasi, maka tertelan masuk ke dalam tubuh manusia, pasti kan lewat di dalam rongga mulut, itu juga ada antibakterinya dari air liur, kemudian masuk ke dalam lambung, ada asam lambung, dan sebagainya, Tetapi somehow, bakteri tertentu dalam jumlah tertentu dia bisa lewat dari suatu kondisi tersebut. Pertanyaannya, mengapa? Karena misalnya kalau kalian pernah belajar, yang pernah tentang demam tifoid, maka bakteri penyebab dalam hal ini Salmonella typhi, dia bisa bertahan hidup di dalam empedu. Jadi dia mempunyai mekanisme survive di sana. Ya, orang-orang yang punya batu kandung empedu biasanya menjadi carrier. Oke, lanjut ya. Oke, ini yang mengulang yang tadi saya sampaikan, bahwa bakteri sebagai makhluk single cell, dia akan mendapat banyak sekali stres di alam tempat dia hidup. Bakteri itu ada di mana-mana ya, ada bakteri yang memang ada pada binatang tertentu, pun pada manusia sebagai flora normal, ataupun ada dalam lingkungan, macam-macam. Semuanya akan mendapatkan paparan yang disebutkan sebagai stres lingkungan. Tapi kemudian bagaimana dia bisa atur gen, ekspresi gen, sehingga dia bisa survive, bahkan bisa tetap berkembang biak. Hal ini perlu kita pelajari, terutama dalam konteks ilmu kedokteran ya, karena kita pasti berhubungan dengan pasien yang terkena infeksi bakteri, dan
pasien itu biasanya mendapat pengobatan antibiotik. Itu yang kita harus ketahui mengapa bakteri itu menjadi tahan terhadap lingkungan yang ada stres antibiotiknya. Itu yang kita perlu tahu mengapa. Nah, sehingga dengan pengetahuan itu maka kita bisa menyadari bahwa seperti aksi dan reaksi. Pada saat kita memberikan aksi, bakteri akan bereaksi. Sama kayak manusia, ada aksi, ada reaksi. Ya. Jadi kalau kita sekarang dalam kondisi semua mengatakan bahwa wah kita hidup dalam suatu lingkungan di mana bakteri udah susah diobati, multi drug resistance. Bagaimana cara menghindarinya? Menghindarinya adalah kurangin aksinya. Artinya kita harus mengatur penggunaan antibiotik se-appropriate mungkin, seadekuat mungkin, sehingga tidak menyebabkan stres lingkungan, dalam hal ini menyebabkan bakteri bereaksi menjadi resisten terhadap antibiotik. Oke, sebelum masuk ke dalam regulasi yang diatur oleh sigma faktor, maka saya ingin memperlihatkan beberapa slide mengingatkan kalian semua tentang apa sih itu bakteri. Bakteri itu bisa gram positif, bisa gram negatif, bisa bulat, bisa batang dengan berbagai variasinya. Dalam slide ini bisa diperlihatkan bahwa bakteri itu disebut gram negatif, dan gram positif bedanya ada dinding yang lebih tebal pada gram positif karena dia mengandung dilubrikan. Gram negatif juga ada, tapi tipis lapisan tersebut, dan dia lebih banyak mengandung yang disebut lipid bilayer. Sedangkan pada bakteri lain, contoh Mycoplasma, dia nggak punya dinding yang setebal gram positif atau dinding bilayer seperti gram negatif, tapi dia mempunyai namanya dinding dalam sitoplasmanya, sehingga dia tetap survive. Bagaimana dia bisa survive? Karena ternyata unsur yang ada di luar sel yang di dalam sel itu bisa masuk dan keluar sesuai kebutuhannya yang diatur justru oleh membran tersebut. Ya. Oke, sekarang ada lagi, kalau kalian pernah ingat-ingat belajar, ada bakteri yang menjadi virulen karena dia mempunyai kapsul. Ternyata kapsul itu juga merupakan satu mekanisme pertahanan. Karena dengan adanya kapsul maka mereka bisa bergerombol. Dengan mereka bisa bergerombol, maka mereka lebih tahan terhadap suasana kering. Juga lebih bertahan terhadap suasana di mana mereka terpapar pada chemical. Misalnya juga termasuk antibiotik. Ya, jadi kalau kalian juga pernah belajar, maka bakteri-bakteri yang mengandung kapsul itu dia lebih virulen. Nah, mengapa saya sampai membicarakan hal yang paling dasar? Karena ternyata hal yang paling dasar ini pun tidak dengan ada dengan begitu saja, artinya bukan sesuatu yang out of the blue tiba-tiba ada, tetapi dia ada karena merupakan respons dan diatur, diregulasi oleh gen-gen tertentu sedemikian sophisticatednya. Oke, ini untuk mengingatkan kembali. Sebetulnya apa sih yang disebut tadi lipid bilayer? Gambarnya seperti ini. Kalau kalian lihat, maka ada lapisan peptidoglikan ini yang lebih tipis dibandingkan dengan gram positif. Kemudian ini adalah lapisan lipid. Ini adalah sebelah dalam dan sebelah luar. Di luar ini nanti ada komponen-komponen yang merupakan porin atau terowongan atau tempat keluar masuknya nutrien atau micromolecules, ya, dan akan ada banyak bagian porin, dan juga ada yang disebut LPS, yaitu lipopolisakarida yang akan sangat berperan pada saat terjadinya proses infeksi dari bakteri gram negatif. Semua ini keberadaannya ternyata tidak dengan sendiri, tapi ada yang mengatur. Jadi kita akan fokus kepada peran dari sigma faktor. Ini juga contoh bahwa pada saat terjadi suatu proses infeksi dari yang tanpa infeksi sampai ke infeksi, misalnya pada kasus-kasus cystic fibrosis, kalian bisa lihat di sini bahwa ini adalah bakteri yang menginfeksi gram negatif. Pada saat kondisi dia tidak terjadi infeksi pada pasien tersebut yang cystic fibrosis, maka LPS-nya normal. Ininya ada lipidnya tuh ada dua rantainya, dua kakinya. Tapi semakin dia menjadi kronik, maka kalian bisa lihat dia menjadi kehilangan
antigen O-nya dan berubah struktur dari lipid A. Jadi bakteri itu menyesuaikan diri. Juga kalian juga jangan lupa bahwa antigen O ini penting untuk membedakan antara strain pada satu spesies, juga ada beberapa organisme juga termasuk virus, maka virus mengenali struktur tertentu yang disebut reseptor pada permukaan bakteri. Jangan lupa virus itu adalah bukan sel ya, dia adalah memang dia mempunyai genom, yaitu boleh RNA atau DNA, tapi untuk dia berfungsi utuh maka dia membutuhkan sel. Oke, sekarang kenapa sih ada LPS? Gunanya apa? Ini salah satu contoh. Gunanya adalah untuk repels the hydrophobic. Artinya kalau ada yang mendekati dia yang sifatnya hidrofobik, maka bakteri bisa survive karena zat yang hidrofobik itu tidak bisa masuk. Kemudian pada gram negatif, contohnya yang tadi saya bilang Salmonella typhi, yaitu LPS itu mengusir molekul-molekul yang sifatnya mengandung lemak, sehingga bakteri tersebut bisa survive dalam lingkungan tersebut karena lemaknya jadi nggak bisa masuk. Oke, tadi juga diperlihatkan di gambar yang awal ada struktur dinding sel, ada yang disebut porin. Porin itu seperti terowongan, ukurannya macam-macam, besarnya macam-macam, dan itu adalah tempat keluar masuknya apapun yang berguna untuk sel maupun yang nggak berguna. Sehingga pada saat diperlukan maka bisa dirubahlah struktur tersebut atau mungkin ditiadakan sehingga barangkali contohnya untuk antibiotik tertentu maka tidak bisa masuk sehingga kuman bisa survive, artinya menjadi resisten. Untuk hal-hal yang ada di slide ini, misalnya OMPA, gunanya apa, F, dan sebagainya, barangkali nanti untuk lain kesempatan kita ulas lebih jauh. Oke, yang terakhir adalah bahwa bakteri itu, pada bakteri tertentu, biasanya pada gram negatif ya, dia mempunyai appendages, artinya mempunyai sesuatu yang protruding keluar dari dinding selnya. Itu flagel, villi, membrane, dan glycocalyx. Sebenarnya antara lain untuk flagel dia untuk pergerakan. Dia bergerak untuk menjauhi atau mendekati, tergantung suasananya dan bakterinya apa. Yaitu bisa spesifik antara satu bakteri yang lain bisa berbeda. Ini semua yang tadi saya sampaikan itu pembentukannya itu diatur, diregulasi oleh yang disebut sigma faktor. Ya. Sekarang kita sampai kepada sigma faktor itu sendiri. Mungkin kalian yang sudah pernah masuk kuliah di biologi untuk belajar tentang sigma faktor yang ada di eukaryotes. Mungkin sebutnya protein regulator. Pada bakteri yang disebut sigma faktor itu adalah suatu protein yang berasosiasi dengan RNA polimerase yang bisa memprogram kemampuan dari RNA polimerase itu sehingga dia bisa mengenali promotor yang spesifik. Apakah itu promotor? Promotor adalah suatu sequence yang upstream dari gene, di mana apabila promotor itu dikenali oleh RNA polymerase, maka akan terjadi proses yang disebut transkripsi. Jadi mungkin kalian harus belajar lagi dari dogma sentral, DNA, RNA, protein. DNA memperbanyak dirinya dengan replikasi, setelah itu mulai ditranslate menjadi RNA dengan proses transkripsi. Dari transkripsi baru ditranslasi lagi menjadi protein. Oke. Itu adalah hal yang selama ini tentu kalian harus sudah tahu ya, karena pasti sudah lewat dari kuliah biologi ataupun kuliah biologi. Oke, sekarang mengenai gene expression. Gene expression itu merupakan hal yang sangat sophisticated dan tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi terjadi melalui proses pengaturan yang sangat rumit dan sophisticated. Ya.
makhluk satu sel sudah bisa mengatur dirinya, kapan dia butuh apa, itu yang dia bentuk, kapan dia tidak butuh, dia buang. Ya, jadi transkripsi itu heavily regulated, jadi sangat diatur. Kemudian diaturnya oleh siapa? Dalam konteks ini adalah oleh sigma faktor. Dan sigma faktor itu pada berbagai bakteri itu lebih dari satu dan mempunyai fungsi yang juga banyak. Ya. Kemudian apakah itu RNA polymerase? Nanti saya akan uraikan juga adalah enzim yang mempunyai kemampuan katalisis yang bertanggung jawab terhadap proses transkripsi untuk menghasilkan RNA transkrip. Oke, ini adalah slide yang memperlihatkan suatu template DNA ini ya, mana ada dua rantai, yang ada yang coding dan non-coding. Ya, untuk bisa menjadi protein yang diinginkan, dia harus melewati satu fase, yaitu dia harus ditranskripsi menjadi RNA transkripsi. Nah, untuk hal tersebut maka dibutuhkan suatu enzim yang mengkatalisat proses tersebut yang disebut sebagai RNA polimerase. Oke. RNA polimerase itu kalau tanpa adanya sigma faktor, maka dia tidak akan spesifik. Dia bisa ada di mana saja, dia tidak tahu kapan dibutuhkan apa, sehingga dia bisa melekat atau menginisiasi suatu proses transkripsi yang mungkin tidak diperlukan. Padahal bakteri itu untuk bisa survive, dia harus berespons sesuai dengan aksi yang datang. Ya. Jadi kalian lihat bahwa ini standar adalah DNA yang kemudian akan mengalami proses transkripsi, salah satu strandnya akan dibaca menjadi RNA transkrip. Nah, ini dia. Apakah itu RNA polimerase? Dia merupakan suatu holoenzim ya, suatu enzim yang cukup besar yang terdiri dari berbagai subunit. Kalau di sini ini pasti banyak di berbagai textbook dia akan bicara yang sama. Itu terdiri dari 2 alfa subunit, 1 beta prime, dan 1 omega. Itu merupakan suatu kesatuan. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai sigma faktor, ini dia, yang dia keberadaannya itu tidak permanen. Jadi dia ada membentuk kompleks untuk melakukan proses inisiasi dari proses transkripsi. Tapi setelah proses transkripsi itu berjalan, dia akan terdisosiasi. Dan akan dipakai lagi untuk mengenali promotor yang lain. Ya. Dan si sigma faktor itu untuk bisa memulai proses mengajak RNA polimerase memulai proses transkripsi, maka dia harus mengenali suatu sequence tertentu yang berada di atas gen, yang kita selalu sebutnya upstream. Kalau disebut -10 berarti dia 10 di atas titik awal dari proses transkripsi. Kalau -35 berarti 35 bahasa di atas itu. Dan yang khas artinya dia kaya akan nukleotida T dan A. Jadi yang biasa kita sebut kata box. Oke. Jadi sigma faktor adalah suatu protein yang berperan untuk membantu RNA polimerase mengenali promotornya. Sigma faktor sendiri tidak mempunyai fungsi katalitis. Dia hanya sebagai pembawa untuk mengenali titik mana dia mulai proses transkripsi. Sigma faktor itu juga ada yang disebut sebagai alternate sigma faktor, di mana sangat banyak variasinya dan itu sangat berperan pada proses kehidupan sel di dalam menghadapi suatu lingkungan yang berubah-ubah. Ya. Jadi kalau ini mengulang kembali, apa sih yang terjadi? Jadi pertama, dia akan berasosiasi dengan core enzyme yang tadi, alpha, beta, beta prime, omega. Setelah dia berasosiasi, kemudian akan membawa enzim ini mengenali promotor. Tadi sudah dilihat di slide yang sebelumnya, adanya
data box di -10 upstream dan di -35 upstream. Ya. Dengan dia mengenali itu, maka terbukalah rantai DNA menjadi single stranded sehingga RNA core bisa mulai pekerjaannya untuk membaca sequence DNA. Ini, jadi ada core, tadi isinya alpha, beta, beta prime, omega. Kemudian datanglah si sigma faktor ini jadi menjadi holoenzyme. Holoenzyme itu akan datang di suatu rantai DNA yang kemudian dengan menempelnya sigma faktor pada data box, maka dia akan memisah. Kalau dalam keadaan dia double stranded, teruntai begitu, nggak bisa dibaca. Jadi dia harus terbuka, ya, terjadi melting istilahnya, sehingga mulailah pembacaan. Pada saat si core ini udah mulai jalan, terjadi mulai proses polimerisasi, terbentuknya rantai RNA, maka si sigma itu akan dilepas. Sigma ini kemudian akan juga mencari lagi polimerase yang lain apabila dibutuhkan untuk mulai transkripsi dan menjadi protein suatu saat nanti dengan proses translasi yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi. Jadi semuanya itu nggak berlangsung statis, tapi segala-galanya berlangsung secara dinamis. Jadi kalau misalnya kita looking back, bagaimana sikap manusia dan bakteri, kelihatannya manusia mimicking bakteri. Jadi bakteri, even it is only a single cell, they are smarter than us. So you have to remember that, ya. Bahkan bagaimana kejadian eukariot itu dipelajarinya justru dari makhluk single cell, dalam hal ini E. coli. Okay. Nah, ini lebih rinci lagi, ini oleh si Maria dan Davis et al. Dari Canadian Journal tahun 2017. Mereka memperlihatkan bahwa ini kan tadi nih si core polimerase, ya. Core polimerase ini terus nih ada yang nempel yang namanya sigma. Kalau kita lihat kan gambar cuma satu, ternyata dia tuh terdiri dari 4 regio. 1, 2. Nah, di dalam 4 regio ini pun banyak lagi nih subunit-subunitnya. Jadi it is not that simple, ya. Even only one single cell, cuman seberapa mikrometer ukurannya, tapi isinya sangat complicated, ya. Kamu bisa lihat di sini misalnya regio 1 isinya cuma 1 subunit, kalau di regio 2 ini ada 3 subunit dan seterusnya, ya. Dan kalian bisa lihat kalau ini adalah sequence DNA-nya, di sini adalah gennya nomor 1 ini yang bisa dibaca untuk menjadi nanti mRNA transkrip. Maka kalian bisa lihat bahwa dia akan menempel secara spesifik di daerah -10 dan -35. Siapa yang berperan, kalian bisa lihat di sini. Ya, bisa dibaca dari sini. Oke, dan sequence-nya itu ternyata memang betul dibuktikan dari berbagai sequence, dari subtilis dan dari E. coli, bahwa mereka mempunyai sequence yang kaya akan timin dan adenin. Oke. Lebih jauh lagi, ternyata sigma faktor itu terdiri dari berbagai family. Yang paling banyak dipelajari orang itu sigma faktor 70 family dari E. coli. Ya. Dikatakan di situ bahwa dia ada domain yang tadi gambar yang tadi, ya, yang sebelumnya ini kan. Jadi dalam satu sigma faktor itu ada 4 domain. Ya. Ini warnanya agak beda, jangan kalian bingung. Intinya pokoknya ada 4 domain, ya, 1, 2, 3, dan 4. Dan masing-masing domain itu terdiri dari asam amino yang sudah disequence oleh peneliti-peneliti yang lain, ya. Oke, yang Anda kan bisa lihat bahwa bagaimana dia ternyata domain-domain ini mempunyai karakteristik sendiri-sendiri, dan yang penting adalah sebagai berikut, bahwa tidak semua sigma faktor 70 family itu memiliki semua domain. Misalnya di grup 2, tidak ada gambarnya di sini, di grup 2 itu sangat sesuai, sangat mirip dengan grup 1, tetapi dia tidak punya
ininya hilang. Tapi yang lainnya mirip, maka tidak digambar di sini. Kalau yang grup 3 dari sigma faktor 70 family, maka dia bukan hanya tidak punya dari alpha subunit 1, tetapi juga dia tidak mengandung yang sigma 28, sehingga dia tampaknya lebih pendek. Ya. Kemudian kalau yang grup 4, ini juga sangat berbeda dari yang grup 1. Kalian bisa lihat bahwa yang ada hanya yang blok yang merah dan yang hijau. Ya. Ini adalah kalau lihat 3 dimensinya, ini adalah daerah untuk menempel pada sequence minus 10, ini untuk menempel pada sequence minus 35 dan seterusnya. Oke. Sekarang kembali kepada slide ini juga sudah dipelajari orang. Ini adalah ilmu yang sudah sangat established ya. Mereka bisa lihat bahwa sigma faktor 70, ya, dalam hal ini yang family 70 itu, terutama dia mengenali sequence ini nih, TTGACA, kemudian ada 17 basal yang macam-macam, yang nggak khas, tetapi kemudian ada TAAT. Ya, ternyata ini nanti kita di slide berikutnya saya akan perlihatkan bahwa faktor 70 ini, sigma faktor 70 adalah yang disebut housekeeping gene. Ya, berperan kepada fungsi untuk transkripsi berbagai many and diverse. Sedangkan kalau yang sigma faktor 32, ini susunannya, promotor yang dikenali, dia terutama mentranscribe gen untuk heat shock response. Nah, jadi kalau ada suhu yang berubah-ubah. Kalau yang 54 seperti ini susunan promotornya, ini juga fungsinya banyak, gen yang ditranskripsikan, dan yang 28 ini ada saya memang saya tunjukkan, ini adalah ternyata flagellar komponen. Flagel itu pun pembentukannya dipengaruhi oleh satu sigma faktor. Gunanya untuk pergerakan ya, chemotaxis dan motility. Oke, ini juga ada dari satu jurnal. Dan ini udah jurnal yang cukup lama ya. Karena sangat menarik untuk mempelajari, karena orang bertanya, kenapa bakteri satu sel cuma terdiri dari single cell itu bisa survive dari berbagai lingkungan. Apa yang menyebabkannya? Ya, dari pertanyaan itu kemudian orang mempelajari transkripsi yang terjadi, responsnya gimana, sampai gen yang terbentuk bagaimana. Ternyata makin lama dipelajari, makin banyaklah segala macam sigma faktor ini. Ya. Dan satu hal lagi yang very recent diketahui bahwa sigma faktor itu sendiri bisa dihambat oleh yang disebut anti-sigma faktor. Jadi ada lagi protein yang bisa menghambat kerja dia. Sehingga apabila misalnya sigma faktor 70 dihambat oleh anti-sigma 70, maka tidak terjadi proses transkripsi oleh banyak gen yang diperlukan untuk kehidupan yang normal dari ego. Tapi juga kemudian orang belajar lagi, ada yang disebut anti-sigma. Dan ini apabila ada anti-sigma, maka fungsi yang tadinya dihambat menjadi di-restore, dikembalikan. Ya, jadi kalian bisa lihat betapa sophisticated-nya makhluk satu sel ini. Oke, sekarang kita masuk ke dalam klasifikasi. Sudah saya sebutkan, yang paling banyak dipelajari itu sekarang sudah banyak dipelajari berbagai bakteri gram positif maupun gram negatif. Kita lihat tadi bahwa sigma faktor 70 itu disebut juga housekeeping karena yang ditranscribe oleh dia berbagai gen untuk pertumbuhan normal, ya. Transcribes most genes in growing cells. Okay. Dan recognize yang dikenali oleh sigma 70 adalah suatu konsensus tadi sequence yang min 10 dan min 35 yang hampir sama di seluruh tempat. Ya, jadi karena dia disebut adalah housekeeping, jadi memang dia harus on and on ada. Kalau enggak ya selnya enggak tumbuh karena tidak terjadilah transkripsi dan akhirnya tidak terjadilah proses pembentukan protein yang fungsional dan struktural untuk kehidupan sel. Oke,
Tadi kita lihat juga dari slide yang ada gambar tadi memperlihatkan bahwa Sigma 70 family itu terdiri dari berbagai grup. Ini adalah penjelasannya. Kalau grup 1 itu merupakan essential factors karena dia mentranskrip hampir semua gen yang ada. Kalau yang grup 2 ini hampir secara struktur hampir mirip dengan grup 1, dan dia itu dispensable, artinya not really important. Kalau yang grup 3 itu ternyata mempunyai fungsi-fungsi antara lain pada sporulasi, pembentukan flagel, shock. Untuk yang keempat, ini yang lebih diverse ya. Ini adalah untuk respons terhadap berbagai sinyal yang terjadi di sitoplasma. Jadi kalau ada sesuatu yang masuk dalam sitoplasma, bakteri tidak kenal dia adalah bukan punyanya, tidak berguna untuk kehidupan normalnya, maka terjadi respons di sitoplasma tersebut dengan pembentukan protein tertentu yang diperantarai oleh Sigma 70 grup 4. Oke, ini hanya sekedar penjelasan yang lebih dalam lagi apa-apa saja yang disebut sebagai primary sigma faktor grup 1 itu untuk bacterial growth dan metabolisme. Kalau yang grup 2 contohnya adalah sigma S, ini untuk cell viability dan virulence genes. Jadi virulence genes itu juga apabila suatu keadaan membutuhkan dia untuk survive sehingga salah satu dari virulence genes itu harus terekspresikan, maka itu adalah fungsi dari sigma faktor 70 family, dalam hal ini sigma S. Ya. Kalau yang grup 3 contohnya B, ini juga apabila terjadi mutasi maka terjadilah gangguan pertumbuhan. Ini ada lebih detail lagi di berbagai penelitian yang very recent yang sekarang ini. Dan ini adalah grup 4 yang berfungsi untuk extracytoplasmic function. Artinya dia sensing and reacting conditions in the membrane, periplasmic and extracellular environment. Jadi ini terutama berguna pada keadaan di mana masuklah substansi atau mikronutrien atau apapun yang mengganggu stabilitas dari periplasma dan sitoplasma. Dan akhirnya apabila terjadi proses transkripsi yang diperantari oleh dia, maka si bakteri itu akan survive dan menjadi dalam konteks infeksi dia adalah menjadi lebih bisa bertahan dan masuk dalam sel, dalam hal ini tubuh manusia. Ya. Jadi kalau kita lihat peristiwanya tidak terjadi segala sesuatunya otomatis by itself. Jadi ada aksi, ada reaksi. Ada sesuatu yang mengganggu periplasmanya, ada sesuatu yang mengganggu tonusnya, ada sesuatu yang mengganggu suhunya, ada sesuatu yang mengganggu lingkungannya sehingga dia harus bisa bergerak, dia harus bisa beradaptasi. Maka produksinya lah protein-protein yang sedemikian yang mengatur sehingga sel itu intinya adalah untuk survival. Ya, jangan lupa sel itu seperti kehidupan pada mamal, dalam ini manusia, apapun yang kita lakukan adalah untuk survival. Ini contohnya. Di tahun 2005 mereka sudah temukan nih virulence genes and virulence associated genes regulated by stress response sigma B dan S. Contohnya pada sigma B pada Listeria dan Staphylococcus aureus yang paling banyak nih, flora normal nih soalnya aureus ya. Aja berapa banyak gen yang kerja perantari oleh sigma faktor ini. Dan ini adalah ini kelihatan ini adalah tabel di sini memperlihatkan apabila terjadi mutasi pada sigma faktor B, maka dia kemampuan invasinya berkurang. Kemampuan spreadingnya kepada masuk ke dalam organ limpa juga berkurang. Dalam halnya Staphylococcus aureus, maka dia mengatakan apabila terjadi mutasi bisa tidak terjadi perubahan apa-apa, tapi pada peneliti lain mengatakan bisa terjadi perubahan yaitu menyebabkan aureus itu menjadi sangat patogen, menjadi severe arthritis,
weight loss dan segalanya ya, interleukin 6 production and mortality. Karena juga pada tivimurium ini, apabila dia dimutasikan, maka ternyata dia bisa mempunyai lethal dose 50 di mencit yang lebih tinggi, ya, dan seterusnya. Jadi orang sudah sangat mempelajari ya sigma faktor itu apa. Ini untuk yang gen yang diregulasi pada Mycobacterium. Jadi Mycobacterium pun penyebab dari salah satunya adalah menyebabkan TB ya, Mycobacterium tuberculosis itu juga regulasi dari gennya diatur oleh sigma faktor. Misalnya nih ya, kalau sigma C dia mengatur ini heat shock protein, matriks dan segalanya. Ini adalah regulatorinya. Kalau dia dimutasikan maka menjadi non lethal. Tapi yang lain-lain, contoh misalnya kalau yang ini sigma E dimutasikan maka dia nggak bisa hidup. Kan kita tahu bahwa dia hidupnya bisa hidup dalam makrofa. Ya, tapi bila dia dimutasikan maka dia kemampuan survivalnya berkurang. Juga peneliti lain mengatakan bahwa terjadi delay time to death. Walaupun dia hidupnya tidak baik, tapi dia memang ada yang mengatakan bahwa bisa kematiannya menurun, waktunya untuk sampai dia terbunuh. Ya, ada yang mengatakan dia tidak mampu, tapi juga ada yang mengatakan demikian. Tergantung nanti kita lihat referensi. Ini tahun berapa ya? 2005 juga, very old, tapi ya masih valid. Nah, ini yang berkembang sekarang karena orang sudah melakukan sequencing kan, orang men-sequence apapun gen yang ada, orang juga ingin tahu sebetulnya bagaimana sih kondisi sigma faktor itu, apakah family itu berkerabat, kayak kamu misalnya dengan kakeknya, neneknya, tantenya, pedigree dibuat. Nah, ini juga bisa kita lakukan itu dengan sequencing. Nah, ini ada 4 bakteri yang dipelajari dari E. coli, dari Caulobacter crescentus, dari Bacillus subtilis, dari Mycobacterium tuberculosis. Ternyata ini nih yang grup 1, 2, dan 3 itu mereka sangat related. Jadi dari filogenetik dipelajari bahwa mereka ini cukup walaupun beda-beda spesiesnya, namun ternyata contohnya ini nih untuk sporulasi dari subtilis ada di sini, shock response dari E. coli dengan si bakteri Caulobacter crescentus, mereka untuk keluarga. Untuk housekeeping itu lihat di sini dari Mycobacterium, dari E. coli, mereka hampir berkerabat. Ya. Yang jauh kekerabatannya adalah yang grup 4, yang extra cytoplasmic function. Jadi tergantung kita tertarik di apa, tapi tujuannya sebetulnya apa sih mempelajari ini? Tujuannya ingin mengetahui bagaimana satu bakteri itu barangkali bisa dikurangi sifat virulensinya. Kalau kita tahu bahwa sigma faktor tertentu memperantarai transkripsi dari gen yang virulens sehingga dia menjadi patogenik, barangkali kita bisa kutak-atik dari sigma faktor tersebut sehingga RNA polimerase core tidak secara spesifik mengenali promotor tersebut, atau kalaupun dia kenali bisa tidak terjadi proses inisiasi dan polimerisasi. Ya, bakteri itu menjadi kurang. Ini juga contoh-contohnya, selain family dari sigma 70 juga ada family dari sigma 54. Kalau kita lihat di sini sigma 70 tadi apa sih gunanya? Macam. Ini adalah untuk stress response, ini dia yang berperan. Jadi apabila terjadi stres lingkungan, suhu dan lain-lain, maka ini yang bekerja untuk menjadikan protein tertentu sehingga bakteri bisa hidup.
Ini adalah juga yang keempat, bisa kamu lihat bahwa berbagai bakteri itu ada sigma. Tadi yang untuk pergerakan, ternyata memang untuk pergerakan pun flagel itu diperantari pembentukannya oleh sigma faktor. Dalam hal itu masih dalam famili yang kalau yang 54 itu famili agak jauh, disebut juga sigma N, itu terdapatnya pada bakteri-bakteri ini, dan ini yang telah diketahui adalah terutama berperan pada metabolisme nitrogen. Oke, sekarang selain sigma faktor yang housekeeping 70 dan 54 yang tadi fungsinya untuk metabolisme nitrogen, ini ada juga yang disebut sebagai alternatif sigma faktor. Apa sih maksudnya ini? Dia menjadikan si bakteri itu bisa pindah-pindah. Promotor specificity. Jadi nggak satu macam aja yang dikenali dan tidak satu macam saja yang diekspresikan gennya. Tapi menyebabkan bakteri itu mengenali promotor lain yang secara spesifik tergantung kepada aksi yang ada. Karena bakteri itu hidup berdasarkan adanya aksi dan timbul respons. Menyebabkan ekspresi gen that give them advantage in particular situation. Satu hal yang udah orang pelajari juga ternyata pada bakteri tanah nih, seorang Gium cellulosum. Ternyata di dalam satu bakteri kecil itu ada 109 macam. Bayangin nggak? Segitu complicatednya kehidupan di bakteri, walaupun dia cuma single cell. Jadi kalau dibayangkan dengan manusia yang genomnya berapa ribu kali dibandingin E. coli atau makhluk single cell, mereka jauh lebih efisien dari kita. Ini tadi ya yang sigma 54 yang disebut juga N, itu banyak ditemukan pada berbagai bakteri, terutama ternyata fungsinya untuk metabolisme dan pengaturan penggunaan nitrogen. Ini yang contohnya lain. Jadi yang tadi flagella itu bukan hanya diatur oleh famili dari sigma 70, tapi juga oleh sigma 50. Ini adalah bakteri-bakteri yang sudah dipelajari orang, yang dimana terutama fungsinya, terus saja 54 itu kebanyakan bekerja pada flagel, tipe 3 secretion, flagel, dan flagel tadi kan kita tahu gunanya untuk motility dan kemotility gerakan. Sekarang juga apa tuh envelope stress? Jadi kalau dalam suatu lingkungan dipaparkan antibiotik, dia stres oksidasi, kan bakteri biasanya mati dong. Tapi dia nggak mau mati dengan mudah, dia harus hidup, survive, dengan itu bahkan menyesuaikan diri. Itu adalah fungsi dari berbagai faktor, antara lain sigma faktor. Sehingga impaknya adalah pengaruhi antimakrobial sensitivitasnya jadi bisa berubah. Yang tadinya sensitif dia menjadi resisten. Contohnya ini. Jadi paparan antibiotika itu akan menyebabkan oxidative stress yang mengenerate yang namanya ROS, reactive oxygen species. Ya, yang mana kalau ada ROS ini akan jadinya lethal dong, pasti matilah organisme, ya, rusak. Nah, kemudian untuk hal tersebut maka harus ada antioksidannya agar si bakteri survive. Nah, untuk hal tersebut dengan adanya antioksidan tersini maka si bakteri akan survive. Akibatnya untuk survive itu berarti dia tidak mati oleh antibiotik. Ya. Kalau di kita setelah dia menjadi resisten. Ya. Ternyata untuk hal tersebut misalnya, gimana dia dengan oxidative stress itu, dengan paparan antibiotik, terjadi oxidative stress, maka dia harus melawan ini kan. Caranya gimana? Dengan sigma faktor tersebut, somehow, very clever ya, dia bisa mereduce OMPF expression. Sehingga tadi, porin yang terowongan-terowongan di dalam membran yang bisa mengatur masuk keluarnya nutrien atau substansi lain, mikromolekul itu uptake-nya berkurang. Dengan uptake-nya berkurang, maka kan jadi sedikit yang masuk ke dalam sel, bakteri nggak mati.
juga bisa mengatur ini tadi dinding sel, LPS modification. Jadi pada saat ada itu terjadi LPS modification. Nah, ini juga fungsi dari bantuan dari sigma faktor dan seterusnya. Ya. Oke. Dan ROS misalnya ini mereduce translational fidelity, artinya dia dengan adanya ROS maka protein yang terjadi kan jadi bisa tidak sebagaimana mestinya, sehingga pada keadaan tersebut itu akan oleh kemampuan dari dia di amino asid di RNA sintetis. Akibatnya yang tadinya kalau kacau translasinya, proteinnya kacau kan bakterinya nggak bisa memperbanyak diri dong, masih mati. Tapi dengan adanya kemampuan tersebut ini ganggu proses ini hingga kerusakannya bakteri tetap bisa hidup, akhirnya kita sebut sebagai resisten. Oke, ini slide-slide saya yang terakhir. Bisa lihat di sini contoh sigma faktor berbagai ini, M, W, X itu juga berperan pada sel wall. Nah, pada dinding sel, pada bakteri ini menyebabkan dia mampu bertahan apabila terpapar oleh ampicillin, bacillin, Jadi mempelajari sigma faktor itu sangat menarik, sehingga apabila kita bisa akutik mungkin sigma faktor, dia menjadi jalan dimutasikan atau dihilangkan, maka bakteri tidak bertahan lagi terhadap stres yang ada di lingkungan, misalnya karena antibiotik, sehingga dia bisa Oke, jadi ini adalah terakhir, berbagai mekanisme itu yang ada dalam lingkungan bakteri itu menimbulkan stres, environmental stress, dan itu harus bisa diatasi. Bagaimana bakteri mengatasi? Antara lain dengan kemampuannya menghasilkan berbagai protein sebagai respons pada stres tersebut, stres oksidasi, stres apapun itu. Untuk bisa menghasilkan protein yang ditentukan, maka proses transkripsinya diatur dengan sebaik-baiknya melalui sigma faktor. Jadi, sigma faktor itulah yang menyebabkan si polimerase core enzyme itu tidak sembarangan memulai proses transkripsi, tetapi memulainya sesuai dengan kebutuhan secara spesifik, mengenali promotor tertentu yang dibantu oleh sigma faktor. Itu semua secara komprehensif menjadikan bakteri itu bisa survive. Kalau bakteri itu survive dalam konteks infeksi, maka dia sangat patogen karena virulensinya tinggi. Ya. Jadi kemampuan survival itu affects the virulence and pathogenicity bakteri. Saya rasa itu dari saya. Sehingga bisa menjadi stimulus atau trigger bagi kalian untuk lebih mau mendalami proses-proses yang sangat sophisticated dari proses transkripsi dan translasi. Mungkin kita bisa menemukan sigma faktor yang lain yang berperan dalam kehidupan sel, sehingga barangkali bisa sangat secara drastis mengurangi patogenitasnya, mengurangi virulensinya, sehingga kita lebih terhindar dari kejadian yang disebut sekarang adalah banyak bakteri yang resisten. Sekian, terima kasih.